Apa kabar semuanya? Aku berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Saya akan buka dengan salam Nusantara. Sharing bersama Drunaf. Video kali ini masih mengenai seputar olahraga. Kita sadari bahwa berolahraga merupakan cara yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Walau menyehatkan, namun terkadang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, baik sebelum, ketika, atau setelah berolahraga. Hal yang tidak kita inginkan karena kita tidak mau kita berolahraga menjadi atau berdampak sia-sia untuk tubuh kita. Kesalahan sering kali kita lakukan, baik itu tidak kita sadari ataupun kita sadari. Ada beberapa kesalahan yang kerap tidak disadari dilakukan setelah berolahraga. Salah satunya yang pertama, kita mengkonsumsi makanan yang berlemak. Mengkonsumsi makanan berlemak usia berolahraga bisa membuat hasil yang kita tadi olahraga ini menjadi sia-sia. Makanan tinggi lemak, ya kan, cenderung memperlambat sistem pencernaan. Usai berolahraga, aku coba untuk menyarankan agar teman-teman mengkonsumsi makanan yang tinggi protein dan karbohidrat yang berkualitas baik, sebab makanan ini bisa dicerna dengan mudah dan memasuki aliran darah dengan cepat ya. Yang kedua, tidak makan setelah berolahraga. Makanan akan memberikan asupan sebelum berolahraga, asupan energi tentunya. Namun makanan juga tidak boleh diremehkan, tidak boleh diremehkan manfaatnya. Kebanyakan orang malas makan atau ngemil setelah berolahraga karena mereka takut berat badan menjadi bertambah dan efek olahraga menjadi tidak maksimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak minum. Ini juga hal yang keliru yang kerap kali dilakukan oleh para penyuka atau penggiat olahraga pemula ya. Kurang mengkonsumsi atau bahkan tidak mengkonsumsi sama sekali air putih usai berolahraga dapat menimbulkan bahaya berbagai kesehatan. Cairan tubuh yang hilang usai berolahraga perlu untuk diganti agar tubuh menjadi seimbang, balance ya kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak ganti baju ketika berolahraga atau setelah berolahraga. Nah, ini mungkin ada sebagian yang ganti baju atau tidak, tapi aku menyarankan teman-teman untuk selalu mengganti baju yang tadinya berkeringat dengan baju yang kering. Menggunakan baju yang sama usai berolahraga dalam jangka waktu yang lama bisa membawa kuman yang sangat berbahaya yang menempel di kulit ya. Hal ini bisa menyebabkan masalah kulit atau menimbulkan bau badan yang tidak sedap dan itu sangat mengganggu orang-orang di sekitar kita. Tidak mandi. Yang kelima, tidak mandi. Meski banyak orang yang risih ketika tidak mandi setelah berolahraga, namun tidak sedikit juga yang merasa baik-baik saja, bahkan malas untuk mandi setelah berolahraga. Tidak mandi setelah olahraga tidak hanya membuat tubuh menjadi bau dan mengganggu orang sekitar, namun bayangkan banyak bakteri-bakteri yang menempel di kulit dari keringat yang kita keluarkan, dan itu akan menjadi penyakit yang berkelanjutan bila mana kita tidak melakukan mandi setelah berolahraga. Yang keenam, melewatkan masa pendinginan. Nah, ini biasa juga kerap kali dilakukan oleh bahkan mungkin seorang penggiat olahraga yang pemula maupun yang sudah membiasakan dirinya.
dengan alasan malas atau apapun. Perlu diketahui, sama seperti pemanasan, ya kan, pendinginan ini juga sebuah hal yang wajib dilakukan setelah berolahraga. Pendinginan ini berfungsi untuk menormalkan kembali detak jantung serta menurunkan suhu tubuh. Yang ketujuh, kita lupa untuk melakukan peregangan. Nah, sama halnya dengan pendinginan ya, melakukan peregangan juga sama pentingnya dengan melakukan cooling down. Peregangan tidak hanya perlu dilakukan sebelum olahraga sebagai bentuk pemanasan, melainkan juga setelah berolahraga. Seringkali orang melewatkan bagian peregangan setelah olahraga dan langsung istirahat tanpa melakukan pendinginan. Menurut beberapa ahli kesehatan olahraga, melakukan peregangan setelah berolahraga bisa mengurangi rasa pegal-pegal dan otot kaku besok harinya, ya kan, yang setelah hari ini dia olahraga secara berlebihan. Kalau kita melakukan peregangan yang baik maupun itu pemanasan, pendinginan, itu akan mengurangi resiko pegal-pegal dan otot rasa kaku keesokan harinya. Yang ke-8 ini adalah, nah ini sering juga terkadang kalau saya lupa, aku pun juga melakukan itu, menyentuh wajah dengan tangan yang berkeringat dan kotor setelah berolahraga bisa menyebabkan transfer kuman dari tangan menuju ke wajah. Jadi kuman ini bisa datang dari alat olahraga yang kita pakai, ya kan. Oleh karena itu selalu cuci tangan setelah berolahraga. Yang ke-9, tidak tidur. Teman-teman yang mungkin hobi bergadang tapi dia juga aktif berolahraga, ini sangat berbahaya kalau dia memutuskan untuk setelah berolahraga justru tidak istirahat yang cukup. Tidur juga penting dilakukan setelah berolahraga. Banyak orang yang langsung beraktivitas dan tidak membiarkan tubuhnya untuk beristirahat setelah beraktivitas olahraga. Padahal tubuh perlu beristirahat dan tidur setelah berolahraga. Tubuh perlu menyembuhkan diri dan membangun otot yang lebih kuat setelah berolahraga. Sejumlah kesalahan tersebut, ya kan, yang aku tadi jelaskan tadi setelah berolahraga, walau tampak sebagai hal yang biasa, kalau itu dilakukan secara kontinu, kesalahan itu dilakukan secara berkelanjutan, itu justru akan membuat hasil yang aku harapkan, yang teman-teman harapkan menjadi tidak maksimal di dalam aktivitas olahraga. Baik, itu tadi beberapa kesalahan-kesalahan yang sering tidak disadari dilakukan setelah berolahraga. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Nusantara.